Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelatihan online Arduino Uno. Dan pada kesempatan ini kita sudah masuk di pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat yang akan kita bahas mengenai input-output analog. Di input-output analog, kita akan bahas mengenai yang pertama adalah pengenalan dasar sinyal analog, kemudian pin input output analog pada Arduino Uno, kemudian pemrograman input output analog pada Arduino Uno, lalu praktik, dengan terakhir kembali lagi adalah latihan pengembangan project. Baik, nah kita mulai. Kita ketahui bersama bahwa sinyal analog itu adalah sinyal yang bergantung terhadap waktu. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka sinyal analog itu seperti grafik sinusoidal. Secara teorinya seperti ini. Jadi dia bergantung terhadap waktu. Prinsipnya dia bersifat continue. Bersifat continue. Nah, kita bisa lihat di sini sinyalnya. Di sinyal analog itu ada besaran-besaran yang kita sebut sebagai periode, ada sebagai frekuensi, kemudian ada waktu, ada juga nanti disebut sebagai amplitudo bentuk sinyal-sinyalnya. Atau dalam contoh lain sinyal continue seperti ini yang di bawah ini, misalnya sinyal dari tegangan terhadap waktu, bentuknya seperti ini. Nah, sensor-sensor yang bekerja pada Arduino itu adalah sensor-sensor yang menerima sinyal berupa analog. Jadi misalnya sensor suhu. Suhu itu di lingkungan sekitar kita itu sifatnya analog. Contoh lainnya misalnya adalah intensitas cahaya. Nah, seperti itu. Intensitas cahaya juga termasuk sinyal analog. Contoh lainnya misalnya kelembaban, salinitas misalnya, atau kadar garam dan seterusnya, ya. Jadi semua device sensor itu basisnya adalah di analog. Nah, kemudian di Arduino Uno sendiri itu punya pin analog yang murni. Bisa kita lihat di yang tanda dilingkari merah ini. Jadi pin analognya mulai dari A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Ini pin analog murni. Jadi nanti sinyal-sinyal analog tersebut akan dihubungkan dengan pin ini dari A0 sampai A5. Nah, di pin-pin ini khusus misalnya pin A4 dengan A5, nanti itu bisa kita hubungkan dengan I2C di rangkaian LCD, sehingga nanti tidak perlu lagi penggunaan banyak jumper untuk penggunaan LCD-nya. LCD 16x4 kita hanya pakai modul I2C. Nah, modul I2C nanti itu kita bisa hubungkan di A5 dengan A4 untuk analognya. Nah, selain pin analog ini ada juga sebenarnya pin digital yang fungsinya seperti dengan pin analog. Kita sebut nanti sebagai PWM, ya, pulse width modulation. Jadi ini ada keterangannya seperti ini, PWM. Jadi dia pin digital tapi bisa difungsikan sebagai pin analog. Tandanya nanti kalau ada seperti tanda tak berhingga seperti ini. Jadi contohnya adalah pin 3, pin 5, pin 6, 9, 10, 11. Ini termasuk ke dalam pin PWM.
bisa difungsikan juga sebagai pin analog. Jadi sederhananya, kalau pin digital basisnya itu hanya adalah on off, atau kalau sederhananya kita lihat di contoh di LED, dia hanya bisa menyalakan dengan mematikan LED. Itu kalau pin digital. Sekarang kalau pin input output analog, sebagai contoh yang sama misalnya LED, nanti LED-nya itu kondisinya tidak hanya dua, tidak hanya misalnya mati dengan menyala saja, tapi bisa saja misalnya mati lalu agak terang, lalu sedang-sedang, lalu menghampiri terang sekali, kemudian sangat terang. Nah, seperti itu. Dia punya tingkatan terang. Itu contoh kalau yang pin analog. Jadi tadi kalau pin analog yang murninya ini ada A0 sampai A5, kemudian ada juga pin digital yang bisa difungsikan sebagai pin analog, ditandai dengan tanda tak berhingga, ini disebut sebagai pin PWM. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, berdasarkan resolusi bitnya, jadi perangkat mikrokontroler ini punya namanya ADC atau perangkat elektronik yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal-sinyal digital atau sinyal diskrit. Nah, dari berdasarkan resolusinya, untuk pin analog itu sendiri dia punya resolusi bit sebesar 10 bit, yang berarti bahwa nanti rentang nilai diskritnya itu berkisar dari 0 sampai 1023. Jadi kita bisa nanti memvariasikan nilai terang redup misalnya LED atau sensor lainnya itu di kisaran ini 0 sampai 1023. Jadi maksudnya 0 nanti kalau nilai tegangannya itu 0 volt, 1023 nilai tegangannya adalah 5 volt. Antaranya itu 2,5 volt ya, tinggal bagi duanya ini, seperti itu. Nah, sementara kalau untuk pin PWM, resolusi bitnya itu dia berada pada 8 bit, sehingga nanti dia mempunyai rentang nilai diskrit itu dari 0 sampai 255. Jadi ini yang nanti kita perhatikan penggunaan angka-angka ini, rentang nilai bit, ketika kita bekerja untuk sensor ataupun ketika kita bekerja untuk input output analog. Nah, sekarang kita lihat di pemrogramannya. Kalau fungsi analog hampir sama dengan yang digital. Dia punya analog write dengan analog read. Analog write itu berhubungan dengan output, dan di situ biasanya dia untuk pin PWM ya. Jadi analog write ini untuk output biasanya berada di pin PWM. Jadi misalnya pin PWM untuk LED di 3, 5, 6 dan seterusnya tadi ya, itu kita pakai yang analog write. Sementara kalau analog read dia untuk pin input, dan pin inputnya biasanya ada di pin analog murni tadi, dari A0 sampai A5. Nah, kemudian ada juga nanti disebut sebagai fungsi map. Ini gunanya untuk menjembatani tadi yang perbedaan rentang diskrit antara pin PWM dengan pin A0. Yang ini tadi ya, kita lihat kembali. Yang ini tadi. Jadi untuk menjembatani perbedaan rentang nilai antara pin input output yang analog ini yang 0 sampai 1023 dengan pin PWM dari 0 sampai 255, kita gunakan nanti fungsi yang disebut sebagai fungsi map agar bersesuaian nanti antara masukan yang menggunakan input ini dengan luaran nanti pada pin PWM-nya. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita akan praktik. Yang akan kita praktikkan nanti ada beberapa macam ya. Baik, sekarang kita akan mulai dulu. Yang akan kita praktikkan pertama adalah yang ini. Kita akan mencoba menyalakan LED ini dengan menggunakan pin PWM. Jadi nanti hasil dari programnya tidak menyala, kemudian redup, agak redup, lalu terang, agak terang, terang sekali seperti itu, berulang. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Pertama kita buka kembali yang Tinkercad-nya. Oke, kita buka kembali Tinkercad, kemudian sama pilih ini circuit lagi. Resistornya kita pakai 220, kemudian LED-nya warna merah saja. Sekarang kita lihat rangkaiannya. Nah, negatifnya ini sambung ke ground, kemudian ini positif sambung ke resistor, resistor lagi sambung ke pin 3 ya. Jadi ini negatif ini kita sambungkan ke ground. Lalu ini positifnya ke resistor, lalu ini masuk ke pin, saya positif saja di sini. Sekarang pin 3 ke positif di sini, lalu groundnya ke ground ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita menginginkan nanti ini LED-nya dia menyala, tidak hanya menyala kemudian padam, tapi punya tingkatan kecerahan. Biasanya peruntukannya untuk pengembangan proyeknya untuk lampu-lampu dimmer ya, atau lampu kamar tidur yang bisa kita atur tingkat kecerahannya. Nah, jika sudah, kita masuk ke IDE Arduino. Nah, apa yang pertama kali kita harus lakukan untuk merealisasikan rangkaian ini? Nah, ya, yang pertama kita buat, tentu kita deklarasikan dulu variabelnya. Pakai integer saja, integer misalnya pin LED itu tadi kita masukkan di pin 3 seperti ini. Kemudian di setup kita pilih lagi pin modenya. Dalam hal ini adalah pin LED itu sebagai output. Di void loop-nya kita bisa tuliskan begini, analog write pin LED, karena tadi kalau analog write dia di pin PNW berarti rentang nilainya dari 0 sampai 255, berarti bisa kita langsung berikan angka misalnya di sini 0. Lalu kita delay, misalnya delay saja sampai 50 milisecond.
Lalu setelah itu kita pilih lagi analog rate lagi. Misalnya ini kita naikkan menjadi 50. Ini kemudian kita ganti menjadi 100. Lalu ini 150 misalnya. Kemudian ini 200. Lalu ini adalah 250 ya, kita jadikan saja 255 nilai berulang. Oke, kita coba set misalnya analog. Oke, tidak ada masalah, berarti kita copy. Ini kita hapus. Ya, ini kita copy. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini kita lihat dia punya tingkat kecerahan ya, jadi gelap, agak terang, baru terang sekali, berkembali lagi. Ini kalau misalnya kita ganti agak lambat supaya kelihatan, misalnya kita ganti saja 1000 1 detik ya. Nah, pertama padam ya, baru ya. Nah, padam lagi, agak terang ya, kemudian nanti tingkat kecerahannya naik. Nah, oke, itu pertama. Nah, kalau kita lihat program ini kan berulang ya. Kalau kita lihat, kalau kita buat seperti ini itu akan cenderung lama pengerjaannya. Apalagi kalau kita mau lebih detail, dari misalnya dari angka 0 sampai 255 tadi, seperti di sini 0, 1, 2 sampai 255, maka programnya nanti akan panjang ke bawah. Nah, cara mentaktisnya kita bisa menggunakan fungsi perulangan ya, yang menggunakan for yang di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menaikkan sesuai dengan tingkatan yang kita inginkan kalau kita menggunakan for. Sekarang kita modifikasi program ini. Jadi ini saya hapus dulu saja. Baik, sekarang kita akan lakukan dengan menggunakan pengulangan for. Jadi struktur for kemarin adalah for kurung lalu kurung kurawal. Nah, di sini kita berikan kondisi. Jadi misalnya di sini saya beri misalnya variable integer. Pin LED ini kita beri nama misalnya lagi nilai dari pin LED ini nanti itu misalnya pertama kali adalah 0. Ini sebagai kondisi awalnya. Kemudian statementnya di situ adalah misalnya nilai
itu lebih kecil atau sama dengan, karena batasannya tadi kalau PMW adalah 255, kita kasih saja 255, lalu titik koma lagi, kemudian di sini nilai plus. Oke. Nah, jika kondisi ini memenuhi, jadi nanti perulangannya dari 0 sampai 255, yang terjadi adalah kita akan menyalakan LED, berarti analog right-nya, ini pin LED-nya itu berdasarkan nilai. Seperti ini. Kalau misalnya kita delay kembali 50 milisecond. Ya, kita coba verify dulu. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita coba kopikan di Tinkercad. Kode, kemudian di teks kita kopikan di sini. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, ini pertama LED sudah menyala sedikit. Ya, sudah naik tingkat kecerahannya. Naik nanti di detik ke-12 sudah full, nanti detik 13 mati, kemudian berulang kembali. Nah, itu kalau kita pakai ini. Jadi ini perintah untuk menaikkan tiap satu tingkatan nilai diskrit. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 255. Ketika 255, 256, nah, dia akan kembali ke 0. Nah, begitu. Ini juga bisa kita atur sesuai nilai tingkatannya. Jadi bukan misalnya dari 01, bisa dari 0, 5, 10 tingkatan, tiap 5 tingkatan dan seterusnya. Tinggal kita mainkan di sini perubahannya. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk rangkaian yang pertama dengan 2 program. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Kita coba tambahkan perangkat yang namanya yang potensiometer, ya, yang potensio. Baik, sekarang kita akan ke project berikutnya. Sekarang kita akan mengatur tingkat kecerahan daripada LED itu dengan menggunakan potensiometer. Ini kita lihat potensiometer ini, kita tinggal tarik saja. Di potensiometer ini punya 3 kaki, ya. Nanti salah satu kakinya kita hubungkan dengan pin analog, lalu satu kakinya ke ground, satu kakinya lagi ke VCC. Jadi misalnya ini yang pertama, saya ubah saja menjadi satuan ohm saja. Kita letakkan di sini saja, ya. Oke. Pertama kita hubungkan LED ini ke ground, yang negatifnya ke ground. Kemudian positifnya ke pin 9. Lalu kita lihat ini ada terminal 1, ada wiper dengan terminal 2. Yang wiper itu kita hubungkan dengan pin analog. Jadi kita pakai pin analognya A0. Terminal 1 kita hubungkan ke negatifnya, ke groundnya. Lalu yang ini ke positif. Saya kasih warna merah. Positif. Nah, sekarang kita tinggal di ground Arduino, kita hubungkan dengan groundnya hitam, kemudian VCC 5 volt kita hubungkan ke positif.
Ini rangkainya, nanti harapan kita adalah ketika ini diputar, potensiometer diputar, maka ini mengakibatkan kecerahan pada LED ikut berubah ya. Sekarang kita lihat kodenya. Ya, kita coba kerjakan dulu di sini ya. Yang pertama kali dilakukan adalah deklarasikan kembali variabelnya. Di situ ada dua, ada pin LED yang berada tadi di pin 9, kemudian ada potensio berada di pin A0. Oke, seperti ini. Kemudian di setupnya ini ada input output, LED-nya nanti sebagai output, potensionya sebagai input. Pin LED sebagai output. Ini kita copy. Sebagai input itu adalah potensio tadi ya. Nah, setelah itu kita definisikan lagi variabel untuk potensio dengan pin LED sebagai nilai awal. Jadi misalnya integer untuk LED-nya kita beri misalnya tadi sama ya, nilai itu awalnya adalah 0. Kemudian integer untuk anggap potensionya kita beri nama misalnya sensor, nilai awalnya juga adalah 0. Nah, setelah itu di loopnya yang akan kita lakukan adalah membaca dulu sensor, dalam hal ini adalah potensio. Jadi sensor itu sama dengan, karena potensio tadi itu berada di pin analog murni berarti, dan fungsinya input, berarti kita pakai fungsi analog read. Analog read dalam hal ini yang terbaca adalah potensio. Nah, setelah itu kita konversi dulu nilai yang terbaca di analog read ini, karena masih di rentan discrete-nya 0 sampai 1023, sementara kita pakai rentan discrete output itu dari 0 sampai 255. Berarti kita harus pakai fungsi konversi, namanya yang tadi pakai fungsi map. Jadi kita tuliskan dulu nilai itu, nilai sensor itu menggunakan fungsi map. Yang terbaca adalah sensor yang nilainya dari 0 sampai 1023, kita ubah menjadi 0 ke 255. Nah, jika sudah, maka kita tinggal keluarkan hasilnya menggunakan fungsi analog write pin LED berdasarkan nilai. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba lihat. Nama potensio. Oke, sudah, kita copy. Kita paste di sini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang kita coba geser potensio ini. Nah, ketika saya geser, kecerahan dari LED itu akan berubah. Ini ya. Kalau saya fullkan nanti dia akan full terang.
kita lihat dulu waktunya. Nah, ini dia. Berubah ya kalau kita putar lagi, misalnya gelap. Saya berubah-ubah. Nah, ini kita bisa lanjutkan proyeknya nanti menggunakan fungsi milis, supaya agar perubahan ketika kita putar potensionya itu LED-nya akan cepat merespon. Nah, itu pakai fungsi milis. Nah, itu untuk proyek kedua ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke latihan. Nah, ini contoh latihan untuk nomor 1. Ini rangkaiannya seperti ini. Kita inginkan nanti ketika pin button ini kita klik, anggap misalnya ini pin button pertama, kita klik, maka LED-nya akan menyala secara perlahan-lahan dari gelap ke sangat terang. Nah, ketika sudah terang sekali, maka kita pencet lagi yang pin button yang kedua ini, maka dia akan menurunkan tingkat kecerahan daripada pin LED ini sampai padam. Nah, begitu untuk yang nomor 1. Jadi ini gunanya untuk menaikkan tingkat kecerahannya, ini gunanya nanti untuk menurunkan tingkat kecerahannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah nanti menggunakan potensio. Coba-coba dibuat program, misalnya jika nilai potensionya adalah lebih kecil 100, maka LED merah itu menyala. Jika lebih kecil dari 150, LED kuningnya menyala. Jika lebih kecil dari 200, LED hijaunya yang menyala. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan keempat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.